Kode perkiraan. Pertama, buat susunan kode perkiraan atau rekening pada sheet 1. Kemudian memberi nama range kode perkiraan. Beri nama range kode perkiraan accounting dengan cara sort range A4, B38, pilih menu insert, name, define, ketik name kode underscore track pada kotak name in workbook, kemudian klik OK. Lanjut pembuatan jurnal umum. Pertama, buatlah format jurnal umum pada sheet 3 seperti berikut. Ganti nama sheet 3 menjadi jurnal umum dengan cara pilih format, sheet, rename, lalu ketik jurnal umum, kemudian tekan tombol enter. Lalu memunculkan nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan. Isi rumus dengan fungsi VLOOKUP pada sel B6 sebagai berikut. Pada sel B6 titik 2 sama dengan VLOOKUP dalam kurung C6, kode underscore select, 2,0. Tampilan gambar saat memasuki rumus itu seperti jika penulisan rumusnya benar, maka akan muncul tanda pagar N garis miring A. Copy rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan. Dalam contoh ini copy sampai baris ke 106. Lalu isi jurnal umum dengan ketentuan sebagai berikut. Isi kolom tunggal sesuai dengan tanggal transaksi. Isi kolom kode rekening sesuai dengan jurnal transaksi. Neraca per 30 November 2009 dimasukkan ke dalam jurnal umum bulan Desember 2009, mulai dari baris yang paling atas dan dianggap sebagai saldo awal. Isi semua transaksi yang ada dalam jurnal umum sesuai dengan naskah soal. Pada baris terakhir, jumlah total kolom debit dan kredit pada jurnal umum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Penjumlahan dilakukan setelah semua jurnal umum dimasukkan. Sel D108.2 sama dengan sum dalam kurung D6.2D107. Sel E108.2 sama dengan sum dalam kurung E6.2E107. Lanjut pembuatan jurnal umum. Pertama, buatlah format jurnal umum pada sheet 3 seperti berikut. Ganti nama sheet 3 menjadi jurnal umum dengan cara pilih format, sheet, rename, lalu ketik jurnal umum, kemudian tekan tombol enter. Lalu memunculkan nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan. Isi rumus dengan fungsi VLOOKUP pada sel B6 sebagai berikut. Pada sel B6 titik 2 sama dengan VLOOKUP dalam kurung C6, kode underscore select, 2,0. Tampilan gambar saat memasuki rumus itu seperti jika penulisan rumusnya benar, maka akan muncul tanda pagar N garis miring A. Copy rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan. Dalam contoh ini copy sampai baris ke 106. Lalu isi jurnal umum dengan ketentuan sebagai berikut. Isi kolom tunggal sesuai dengan tanggal transaksi. Isi kolom kode rekening sesuai dengan jurnal transaksi. Neraca per 30 November 2009 dimasukkan ke dalam jurnal umum bulan Desember 2009, mulai dari baris yang paling atas dan dianggap sebagai saldo awal. Isi semua transaksi yang ada dalam jurnal umum sesuai dengan naskah soal. Pada baris terakhir, jumlah total kolom debit dan kredit pada jurnal umum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang.
Penjumlahan dilakukan setelah semua jurnal umum dimasukkan. Sel D108.2 sama dengan sum dalam kurung D6.2D107. Sel E108.2 sama dengan sum dalam kurung E6.2E107. Posting atau buku besar. Pertama, copy jurnal umum ke sheet 4 dengan cara blok semua jurnal umum dengan Ctrl+A. Kemudian pilih menu edit, copy, buka sheet baru, pilih menu insert, worksheet. Sebagai tempat memunculkan hasil copy, pilih paste. Ganti nama sheet 4 menjadi BB dengan cara pilih menu format, sheet, rename, ketik BB. Ganti juga nama tabel jurnal umum pada baris kedua menjadi buku besar. Perhatikan tanda lingkaran pada bantuan gambar di bawah ini. Hapus jumlah total debit dan kredit yang ada pada baris paling bawah. Urutkan data yang akan diposting memakai data sort dengan cara sorot semua data dimulai dari kolom tanggal, pilih menu data, sort. Setelah itu akan muncul kotak dialog sort pada lembar kerja. Isi tawaran yang ada sebagai berikut. Masih dalam keadaan terblok, pilih menu data, subtotals, isi kotak dialog, lalu pilih OK. Selanjutnya neraca saldo. Pembuatan neraca saldo biasanya dilakukan pada akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Neraca saldo. Pembuatan neraca saldo biasanya dilakukan pada akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Sumber data yang digunakan dalam menyusun neraca saldo berasal dari jurnal umum. Bahwa range jurnal umum sebelumnya telah diberi nama JU pada praktikum sebelumnya. Kemudian ini langkah untuk menyusun neraca saldo. Pertama, buat format neraca saldo pada sheet 5, isi kolom kode dengan semua kode rekening yang ada, isi sel berikut dengan rumus sel A7 sama dengan -2 sama dengan VLOOKUP, B7, kode _rect, 2,0, sel C6 sama dengan -2 sama dengan D sum dalam kurung JU, 4, B6.2 B7. Sel D6 sama dengan D sum dalam kurung JU, 5, B6.2 B7. Sel C7 sama dengan -2 sama dengan if C6 kurang dari D6 C6 garis D6 0. Lalu sel D7 sama dengan -2 sama dengan if D6 C6, D6 garis C6, 0. Lalu memunculkan saldo debit atau kredit secara otomatis untuk semua rekening. Sorot range B7.2D38 sebagai pilih menu data, tabel, isi kotak dialog, tabel yang muncul sebagai berikut. Row input cell dikosongkan kolom input cell, -2 B7 pilih OK. Pada baris ke-39, jumlahkan total kolom debit dan kredit menggunakan fungsi sum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya balance. Jurnal penyesuaian. Ganti nama sheet menjadi J_PENY dengan cara pilih menu format, sheet, rename, ketik J_PENY, kemudian tekan tombol enter. Muncul nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan. Kemudian isi jurnal penyesuaian dengan ketentuan, isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, kolom kode rekening sesuai dengan jurnal transaksi, dan semua transaksi penyesuaian yang ada dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan naskah soal.
Pada baris akhir, jumlah total kolom debit dan kredit pada jurnal penyesuaian untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah balance. Beri nama area jurnal penyesuaian dengan menyorot range A5.2E22 dalam kurung jumlah tidak ikut disorot. Kemudian pilih menu Insert Name Define, ketik JP. Neraca lajur, laporan keuangan yang biasanya disusun pada akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun dengan sumber data dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Langkah-langkahnya yaitu buat format neraca lajur pada sheet baru. Untuk mempermudah pengertian arti rumus, terlebih dahulu diberikan keterangan sebagai berikut: JP, jurnal penyelesaian, DNS, debit neraca saldo, dan seterusnya. Isi rumus sel A8.2 sama dengan VLOOKUP B8, kode underscore rect titik 2.0. Rumus digunakan untuk muncul nama rekening secara otomatis. Lalu isi kolom neraca saldo dengan rumus sel C7.2 sama dengan dsum dalam kurung CU titik 4 titik B7 titik B8. Tidak perlu dikopi. Sel D7 sama titik 2 sama dengan dsum dalam kurung CU, 5, B7 titik 2 B8. Lalu sel C8.2 sama dengan if dalam kurung C7 kurang dari D7, C7 garis D7, 0. Sel D8 sama dengan titik 2 sama dengan if dalam kurung D7 kurang dari C7 D7 garis C7, 0. Sorot range B8.2 D40 dengan pilih menu data tabel, isi kotak dialog tabel yang muncul, lalu pilih OK. Kolom penyesuaian diisi dengan rumus sel F7 sama dengan dsum dalam kurung JP 4,E7.2E8. Neraca saldo setelah penyesuaian diisi dengan rumus kolom debit pada sel H8.2 sama dengan if dalam kurung C8 ditambah F8 kurang dari D8 ditambah G8, C8 ditambah F8 garis D8 garis G8, 0. Kredit sel I8.2 sama dengan if dalam kurung D8 tambah G8 kurang dari C8 plus F8 D8 plus G8 garis C8 garis F8, 0. Copy rumus sampai bawah di baris ke-40. Laba rugi. Isi sel dengan rumus kolom debit pada sel J8 bawah sampai baris ke-40. Titik 2 sama dengan if dalam kurung B8 kurang dari sama dengan 400, H8, 0. Copy rumus sampai bawah garis ke-40. Kolom kredit pada sel K8.2 sama dengan if B8 kurang dari sama dengan 400, 1 I8, O. Copy sampai garis ke-40. Selanjutnya, laporan laba ditahan. Pertama, buatlah sheet baru dan buat format laporan laba ditahan sebagai berikut. Cara pengambilan angka pada laporan laba ditahan sama dengan cara di laporan rugi laba. Terakhir, neraca. Buatlah sheet baru dan buat format neraca seperti pada gambar.